Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hafidin Azhar dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tafsir Jalalain dari surat Al-Baqarah ayat 167 hingga Al-Baqarah ayat 183 sebagai tugas UAS untuk pelajaran ilmu tafsir. Langsung saja saya ke materinya. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karrata, dan berkatalah orang-orang yang mereka mengikuti, law anna lana, seandainya anna lana karratan, ada bagi kami kesempatan, raja'atun ilad dunya, kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri kepada mereka, ay matbu'in, atau orang-orang yang diikuti, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Al yauma walau litamanni, pada hari itu meskipun mereka berangan-angan, wa natabarra jawabahu, dan kami berlepas diri itu sebagai jawabannya. Kadzalik, demikianlah, ay kama arahum, atau sebagaimana Allah memperlihatkan kepada mereka, syiddata azabi, kerasnya azab Allah, wa natabarra ba'duhum min ba'd, dan kami sebagian mereka berlepas diri dari sebagian yang lain. Yurimullahu a'malahum, Allah memperlihatkan pada mereka perbuatan-perbuatan mereka. As-sayyi'at, yaitu keburukan, hasaratin, sebagai penyesalan, halu nadamat, ke atas mereka, dan mereka halu nadamat alaihim wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak dapat keluar dari neraka, ba'da dukhuliha, setelah mereka memasukinya. Wa nazala fi man haruma sawaibi wa nahwiha, dan ayat ini diturunkan pada orang-orang yang mengharamkan unta dan sejenisnya, wa nahwiha. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu, makanlah kalian, mimma fil ardi, dari apa yang ada di bumi, halalan, yang halal-halal, halu thayyibat, hal yang baik, maksudnya itu makanan yang baik. Sifatu muakkadah, yang menguatkan, ay mustalizan, atau yang lezat. Wala tattabi'u khutuwat, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah, turuku, jalan-jalan syaitan, ay tazinuhu, atau rayuannya, ay tazinuhu, atau rayuannya. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Bayyinil adawat, yang menampakkan permusuhannya. Innama ya'murukum bisu, sesungguhnya setan menyuruh kalian kepada keburukan, al ismi, dosa, wal fahsya, hal yang keji, wal fahsya, hal yang keji, al qabihu syar'an, yang buruk menurut syariat, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan agar kamu mengatakan terhadap Allah
apa yang tidak kamu ketahui. Min tahrimi malam yahrumu wa ghairuhu. Misalnya mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah dan selainnya. Wa idza qila lahum ay al-kuffar. Dan apabila dikatakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang kafir, ay kuffar. Ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, minat tauhidi wa tahlilit thayyibati, berupa tauhid dan menghalalkan yang baik-baik. Qalu, mereka berkata, la, tidak, bal nattabi'u ma alfaina, tetapi kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati, wajadna, kami dapatkan, alaihi abaana, dari nenek-nenek moyang kami, min ibadatil asnam, berupa pemujaan terhadap berhala. Asnam ini berhala. Wa tahrimis sawaibi, dan diharamkannya bahair atau unta. Wal bair, qala ta'ala, min ibadati wa tahrimi sawaibi wal bair, qala ta'ala yattabi'unahum, maka apakah mereka akan mengikuti juga. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an, apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, la yaqiluna syai'an, mereka tidak mengetahui sesuatu, min amriddin, mengenai urusan keagamaan, wala yahtadun, dan mereka juga tidak dapat memperoleh petunjuk. Ila haqqin wal hamzatu lil inkar, atau untuk mencapai kebenaran, hamzah atau apakah di atas untuk pengingkaran. Wa masalu, dan perumpamaan, sifatu alladzina kafaru, menjadi sifat orang-orang kafir, wa man yad'uhum, serta orang-orang yang mengajak mereka, ilal huda, kepada petunjuk. Kama salil ladzi yaniku, seperti orang-orang yang mereka memanggil binatang. Yusawwitu bima la yasma'u illa du'a wa nida, yang tidak dapat didengarnya selain berupa panggilan, wanida, dan seruan saja. Ai sautan wala yufham, artinya suara yang tidak diketahui dan tidak bisa mereka pahami maknanya. Ai fi sima'il mau'idhati, maksudnya dalam menerima nasihat dan tidak memikirkannya. Wa adami tadabburiha, tidak dapat memikirkan apa yang mereka panggil. Kal bahaim, seperti hewan ternak. Tasma'u sauta ra'iha, mereka itu seperti hewan yang mendengarkan suara suara ra'iha, pengembalanya, wala tafhamuhu, tetapi tidak paham akan maksudnya.
hum mereka itu sumum bukmun umil, mereka itu tuli, bisu dan buta. Fahum la yaqilun, dan mereka tidak mengerti akan nasihat. Al mau'idhah, nasihat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah kalian yang baik-baik. Halalat, maksudnya adalah yang halal. Ma razaqnakum, apa yang direzekikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Ala ma uhilla lakum, atas apa yang dihalalkan atas kalian. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar hanya kepadanya menyembah. Innama harrama 'alaikumul maitah, sesungguhnya Allah haramkan bagi kalian bangkai. Ai akalaha, atau memakannya. Idzal kalamu fihi, jika konteks pembicaraannya mengenai hal itu. Wa kadza ma ba'daha, dan demikian pula halnya yang sesudahnya. Wa hiya ma lam yuzakki syar'an, bangkai adalah hewan yang tidak dapat disembelih menurut syariat. Wa alhaqa biha bisunnati, termasuk dalam hal ini hewan-hewan hidup yang disebutkan bisunnati dalam hadis. Ma ubayyinu min hayyin, kecuali ikan dan belalang. Milain wa khusumina samakun wal jaradu, samakun ikan dan belalang. Wadam, dan darah. Belalang darah maksudnya ai masfuha kama fil an'am, maksudnya mengalir sebagaimana kita dapati pada binatang ternak. Walahmal khinzir, dan daging babi. Khosulahmi li'anahu mu'adzim, maksudi wa ghairuhu tabi'alah. Disebutkan daging karena merupakan maksud utama, sedangkan yang lainnya mengikuti. Dan binatang ketika menyembelih disebut nama selain Allah. Maksudi wa ma uhilla li ghairillah, dan binatang yang ketika menyembelihnya disebut nama selain Allah. Ai zabaha ala ismi ghairihi, artinya binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain asma Allah. Wal ihlali, uhilla ialah yang dihalalkan. Raf'is sauti, mengencangkan atau meninggikan suara. Wa kanu yarfa'unahu, dan mereka meninggikan suara itu inda zabahi li alihatihim, ketika mereka meninggikan suara mereka itu ketika menyembelih kurban buat tuhan-tuhan mereka. Famaniturra, barang siapa dalam keadaan terpaksa, ai alja'athu daruratu, atau dalam keadaan darurat, ila akli syai'in, keadaan memaksa untuk memakan salah satu yang diharamkan. Ini mimma dzukira fa'akalahu, apa yang disebutkan maka mereka memakannya.
ghairu bagin dan tidak melampaui batas, kharijin alal muslimin yaitu melakukan pelanggaran terhadap sedangkan ia tidak menginginkannya, kharijin alal muslimin tidak keluar dari golongan kaum muslimin, wala adin dan ia tidak melampaui batas, mutaaddi alaihim biqat'it tariqi yaitu melakukan pelanggaran terhadap mereka dengan menyamun mereka dalam perjalanan. Fala ismailih maka tidaklah berdosa memakannya, fi akalihi dalam memakannya. Inna Allah ghafur sungguhnya Allah Maha Pengampun li auliyaihi terhadap wali-walinya, Rahim yang Maha Penyayang bi ahli taati kepada hamba-hambanya yang taat, haitsu wasi'ah sehingga mereka diberi fi dzalika kemudahan dalam hal itu. Wa kharaja bagi kemudahan, wal adi yulhiku bihima kulla asim bisafarihi dan tidak dibolehkan memakan sedikitpun dari kemurahan yang telah Allah perkenankan, itu ialah setiap orang yang melakukan maksiat dalam perjalanannya bisafarihi fal abiqa wal makasi seperti budak yang melarikan dari tuannya. Fala yahillu lahum maka tidak halal bagi mereka akalau syai memakan sesuatu min zalika dari kemurahan itu, malam yatubu dan mereka belum bertobat, wa alai syafi'i dan selama mereka belum bertobat, dan itu menurut Imam Syafi'i. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah minal kitab dari kitab, mustamila ala na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakni yang memuat ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa humul yahudi. Ayat ini ialah orang ayat ini ditujukan maksudnya adalah untuk orang Yahudi. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit atau murah, minad dunya dari dunia berupa harta dunia, ya khuzunahu badalahu berupa harta dunia mereka dapatkan sebagai penggantinya min safalatihim
dari kalangan rakyat bawahan, min safalatihim, dari kalangan rakyat bawahan, fala yudhirunahu khaufan, sehingga mereka tidak mengungkapkannya sebab takut khaufan, takut fautihi alaihim, kehilangan akan harta tersebut atau akan hal tersebut. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, mereka itu ialah yang tidak menelan ke dalam perut mereka illan nar, kecuali api neraka. li'anniha ma lahum, karena kesalahan tempat kembali mereka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Godoban alaihim, karena murka kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan tidak pula menyucikan mereka. Yutahhiruhum, menyucikan mereka. Min danasi zunubi, dari kotoran dosa-dosa. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Mu'allimu huwan nar, atau menyakitkan, yaitu api neraka. Mereka itulah yaquluna fi butunihim kama wala yuzakkihim waladina yusirun wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ulaika alladziina ishtarau ad-dalalata bil huda ma lahum kama asbarahum 'alan nar ay dalika ini. Ulaika alladziina ishtarau ad-dalalata bil huda akhazuha badlahu fid dunya wal adzab bil maghfirah al mu'addata lahum fil akhirati law lam yaktumu fama asbarahum 'alan nar ay ma ashadda sabrahum wa huwa ta'ajjubu lil mu'minina min irtikabihim mujibatiha min ghairi mubalati wa illa fa ay sabri lahum. Dan mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, yang mereka ambil sebagai penggantinya di atas dunia, dan siksa dengan keampunan yang disediakan bagi mereka di akhirat, yakni seandainya mereka tidak menyembunyikannya, maka alangkah sabarnya mereka menghadapi api neraka. Artinya alangkah sabarnya mereka menanggung api neraka. Dan ini mengundang keheranan kaum muslimin terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang menyerumuskan ke dalam neraka tanpa memperdulikannya. Kalau tidak demikian, kesabaran terhadap apakah yang mereka miliki itu? Zalika alladzi dzakara min aqlihimun nar wa ma ba'dahu bi anna bisababi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi muta'alliqu binuzulin fakhtalafu fi haitsu amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi bikatmihi
wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab bidzalika wa hum al yahudi wa qilal musyrikuna fil qur'an haitsu qala ba'duhum syi'ru wa ba'duhum sihru wa ba'duhum kahanatu lafi shikokin khilafu ba'idin anil haqqi. Demikian itu, yakni apa-apa yang telah disebutkan seperti menelan api dan seterusnya disebabkan oleh karena Allah telah menurunkan Alkitab dan sebenarnya berkaitan dengan menurunkan, maka mereka berselisih padanya. Mereka beriman pada sebagian dan kafir pada sebagian dengan jalan menyembunyikannya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dengan Alkitab, yakni orang-orang Yahudi, dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang musyrik, yaitu tentang Al-Quran. Sebagian mengatakannya sebagai syair dan lain sihir, dan sebagainya lagi sebagai tenung, berada dalam penyimpanan yang jauh dari kebenaran. Laisal birra an taqulu juhakum fi sholati kibalal musyriki wal maghribi nazala raddan alal yahudi wan nasara haitsu za'amau zalik walakinnal birra ay zalbir wa qara bi fathil ba'a ay albar man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab ayil kutub wan nabiyyin wa atal mala ala ma'a hubbihi lahu dawil qurba al qarabati wal yatama wal masakin wa banas sabil. Al musafiri wasailina talibina wa fi fakkin wa fi fakir riqabi al mukatibina wal asra wa qamas salata wa ataz zakata al mafrudata wa ma qablahu fit tatawwi wal mufuna bi ahdihim idza ahadu Allahi awin nas was-sabirina nasbu alal madhi fil ba'sa'i syiddatul farqi wad darra'i wal maradu wa hinal ba'si waqatu syiddatil qitali fi sabilillah ulaikal mausufuna bima dzakara alladzina sadaqu fi imanihim awid diai albir wa ulaika humul muttaqun. Allah, kebaktian itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu dalam salat ke arah timur dan barat. Ayat ini turun untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi dan Kristen yang menyangka demikian. Tetapi orang-orang yang berbakti itu adalah orang yang membaca al-bar dengan baris di atas. Artinya orang yang berbakti ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab, maksudnya kitab-kitab suci, dan nabi-nabi, serta memberikan harta atas, artinya harta yang dicintainya, kepada kaum kerabat atau famili, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan atau musafir, orang-orang meminta-meminta atau pengemis, dan pada memerdekakan budak, yakni yang telah dijanjikan akan dibebaskan dengan membayar sejumlah tebusan. Begitu juga para tawanan, serta mendirikan salat dan membayar zakat yang wajib dan sebelum mencapai nisabnya, serta tatawu atau sukarela. Orang-orang menepati janji bila mereka berjanji, baik kepada Allah atau kepada manusia. Orang-orang yang sabar, baris di atas sebagai pujian dalam kesempitan, yakni kemiskinan yang sangat penderitaan, misalnya karena sakit dan sewaktu perang.
yakni ketika berkecamuknya perang di jalan Allah. Mereka itulah yakni yang disebut di atas, yaitu orang-orang yang benar dalam keimanan dan mengakui kebaktian. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Aqama sholata wa siddatul faqri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba furida alaikumul qisasu al mumatsalatu fil qatla wasfan wa fi'lan al hurru yuqtalu bil hurri wa la yuqtalu bil abadi wal abadu bil abadi wal unsa bil unsa wa bayyinatis sanatu anna dzakara yuqtalu biha wa annahu tabar al mumasalah fid din fala yuqtalu muslim walau abadan bikafiri walahwan hurran faman ufiya lahu minal qitali min damin akhihi al maqtuli syai'un bi antarakal qisasu minhu wa tankiri syai'un yufidu sukutil qisasa bil afwi an ba'dihi wa min ba'dil warasati wa fi dzikri akhihi ya tifu da'i ilal afwi bi idan bi annal qatla la yaqta'u akhuhul iman wa min mubtada syartiyatun aw mausulatun wal khabara fatibaun ay fa'alal afi ittiba'u lil qitali bil ma'rufi bi anna yatalibahu bidiyati fala anfi wa tartibu al ittiba'i alal afi yufidu annal wajiba ahaduhuma wa huwa ahadun qawli syafi'i wa tsani al wajibu al qisasa wad diyatu badala anhu falwu afa walam yusammiha fala syai'in warajaha wa alal qitali adaun lid diyati ilaihi ay al afi wa huwal warithu bi ihsanin bila matlin wala baksin zalika al hukmu al madhkuru min jawazil qisasi wal afu anhu alad diyati takhfifu tashilun mir rabbikum alaikum wa rahmatun bikum haitsu wasa'a fi dzalika walam yahtim wahidan minhuma kama khatama alal yahudil qisasa wa alan nasara ad-diyatu faman i'tada zalamal qatila bi an qatalahu ba'da dzalika ay al afu falahu adzabun alim mu'lim fil akhirati bin nari au fid dunya bil qatli
Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu kisos, pembalasan yang setimpal berkenan dengan orang-orang yang dibunuh, baik tentang sifat maupun perbuatan orang-orang merdeka dibunuh oleh orang merdeka, maka tidak boleh oleh hamba oleh hamba dan wanita oleh wanita. Sunnah menyatakan bahwa laki-laki boleh dibunuh oleh wanita dan dalam agama dipandang seimbang atau sebanding, tetapi tidak boleh seorang Islam walaupun ia seorang hamba dibunuh oleh seorang kafir walaupun ia seorang merdeka. Barang siapa yang mendapat kemaafan, maksudnya di antara pembunuh itu berkenaan dengan darah saudaranya yang dibunuh berupa sesuatu, misalnya dengan ketidakkannya kisos yang menyebabkan gugurnya sebagian hukuman oleh sebagian ahli waris dengan disebutkannya saudaranya, membangkitkan rasa santun yang mendorong seseorang untuk memaafkan dan menjadikan pernyataan bahwa pembunuhan itu tidaklah mengakibatkan putusnya persaudaraan dalam agama dan keimanan. Man yang merupakan syartiyah atau isim mausul menjadi mubtada, sedangkan khabarnya ialah maka hendaklah mengikuti. Artinya orang yang memaafkan itu terhadap pembunuh hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, misalnya memintanya supaya membayar diat atau denda dengan baik-baik dan tidak kasar. Pengaturan mengikuti terhadap memaafkan penunjukkan bahwa yang wajib ialah salah satu di antara keduanya, dan ini merupakan salah satu di antara keduanya pendapat Syafi'i. Sedangkan menurut pendapatnya yang kedua, yang wajib itu ialah kisos, sedangkan diat menjadi penggantinya. Sekiranya seorang memaafkan dan tidak menyebutkan diat, maka bebaslah dari segala kewajiban dan hendaklah si pembunuh membayar diat kepadanya, yaitu kepada yang memaafkan tadi, yakni ahli waris, dengan cara yang baik pula, artinya tanpa melalaikan dan mengurangi pembayarannya. Demikian itu maksudnya diperbolehkan mengganti hukum kisos dan kemaafan dengan diat. Hal ini adalah suatu keringanan atau kemudahan dari Tuhanmu terhadap suatu rahmat. Kepadamu berupa kelapangan dan tidak dipastikannya salah satu di antara keduanya, seperti diwajibkannya kisos atas orang-orang Yahudi dan diat atas orang-orang Kristen. Dan barang siapa yang melanggar batas, misalnya dianiaya si pembunuh dengan membunuhnya pula sesudah itu, maksudnya setelah memaafkan, maka baginya siksa yang pedih atau menyakitkan, yaitu di akhirat dengan api neraka atau di dunia dengan dibunuh pula. Walakum fil qisasi hayatun ay baqa'u adim ya ulil albab zawil ukuli li annal qatila idza alima annahu yuqatal irtada'a fa ahya nafsahu wa man arada qatlahu syar'an la'allakum tattaqun al-qatla makhafatal qaudi. Dan bagimu dalam kisos itu terhadap kehidupan, artinya terjaminnya kelangsungan hidup manusia, hai orang-orang yang berakal. Karena jika seorang yang akan membunuh itu mengetahui bahwa ia akan dibunuh pula, maka ia akan merasa takut lalu mengurungi rencananya, sehingga berarti ia telah memelihara nyawanya dan nyawa orang yang akan dibunuh tadi. Disyariatkan oleh Allah Ta'ala supaya kamu bertakwa, artinya menjaga dirimu dari membunuh agar terhindar dari kisos. Kutiba furido alaikum idza hadaradakumul maut ay asbabahu in taraka khairan malal wasiyah marfu'u bikutubi wa muta'allakun wa idza in kanat tarfiyah wa dalu ala jawabiha in kanat syartiyatun wa jawabun in ay
falyusi lil walidina wal aqrabina bil ma'ruf. Bil adli bi alla yazida alal thuluthi wala yufaddilul ghani haqqan masdaru muakkid limadmuni al-jumlati qablahu alal muttaqin. Wala yufidul ghani haqqan masdaru muakkad limadmuni al-jumlati qablahu alal muttaqin. Allahu wahada mansukhu bi ayatin al mirasi wal hadisi. La wasiyatan liwarisi rawahu Tirmidzi. Dan diwajibkan atas kamu apabila salah seorang di antara kamu didatangi maut, maksudnya tanda-tandanya jika ia meninggalkan kebaikan yakni harta yang banyak, berwasiat baris di depan sebagai naibul fa'il dari kutibah, dan tempat berkaitnya jika merupakan zarfiyah dan menunjukkan hukumnya jika ia syartiyah, dan sebagai jawaban pula dari in, artinya hendaklah ia berwasiat untuk ibu bapak dan kaum kerabat secara baik-baik, artinya dengan adil dan tidak lebih dari sepertiga harta, dan jangan mengutamakan orang kaya merupakan kewajiban. Masdar yang memperkuat isi kalimat yang sebelumnya bagi orang bertakwa kepada Allah. Ayat ini telah dihapus dan diganti dengan ayat tentang waris dan dengan hadis tidak ada wasiat untuk ahli waris. Hadis riwayat Tirmizi. Faman baddalahu ay il isai min syahidi wa wasa badama sami'ahu alimahu fa inna ma ismuhu ay al isalil mubaddal. Mubaddalahu alladzina yubaddilunahu fihi iqamau zahiri maqamal madmu innallaha sami'un liqaulil muwassi alim. Innallaha sami'un alim. Bi fi'lil wasi fajaza alaihi. Barang siapa yang mengubah wasiat, baik ia sebagai saksi atau yang menyampaikan setelah ia mendengarnya atau mengetahuinya, maka sungguhnya dosanya, maksud dosa dari pemalsuan wasiat itu atas orang-orang yang mengubahnya. Di sini terdapat penempatan zohir pada tempat mudmar. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui perbuatannya dan akan membalasnya. Faman khafa min musin mukhaffafan wa musaqqalan janafan mailan anil haqqi qat'an aw isman bi an ta'ammada dzalika bi ziyadati ala thuluthi aw takhsisu ghaniyin masalan fa aslaha bainahum bainal muwasi wal muwasi lahu bil amri bil adli fala isma alaihi fi dzalika innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa yang merasa khawatir terhadap orang yang berwasiat,
Ada yang membaca musin dan ada pula yang membaca muhsin, berlaku berat sebelah, menyimpang dari keadilan atau berbuat dosa, misalnya dengan sengaja melebihi sepertiga atau mengistimewakan orang kaya lalu didamaikannya di antara mereka, yakni di antara yang menyampaikan dan yang diberi wasiat, dengan menyuruhnya menepati keadilan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba furida alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu di antara umat manusia agar kamu bertakwa. Maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pangkal sumber kemaksiatan. Alhamdulillah telah selesai tugas tafsir saya. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.